Selamat pagi jemaat yang kasih dalam Tuhan. Puji syukur bahwa di pagi ini kita masih bisa berkumpul bersama dan kita akan mempelajari firman Tuhan. Kita sudah mau nyanyi, memuji Tuhan, kita ingin mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Dan Pak Suhento sedang berada di Pontianak, jadi beliau mungkin saat ini sedang berkhotbah juga di GBI Remnan ya, di Ambawang sana. Jadi itu salam kepada jemaat. Tetapi kita mengucap syukur bahwa kita bisa hadir di tempat ini, di Sunter, di tempat kita berada. Oke, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita pada pagi hari ini di dalam Injil Matius. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Bagi Anda yang sudah mengikuti khotbah-khotbah di Grafe, Anda tahu bahwa kita sedang mempelajari kitab Matius, Injil Matius. Dan kita melihat, kita buka Matius pasal yang ke-9. Kita memulai Matius ini sudah sebelum pandemi yang jelas, saya agak sedikit lupa tahun berapa, mungkin 2018 kira-kira gitu ya. Tidak terasa sekarang sudah 2021, tapi kita sudah sampai ke dalam Matius pasal yang ke-9. Dan kita akan membaca ayat 35, dan kita akan teruskan sampai pasal 10 ayatnya yang keempat. Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayatnya yang keempat. Kalau sudah dapat, mari kita baca silih berganti. Saya akan mulai ayat 35, jemaat sekalian ayat 36, kita terus sampai pasal 10 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami dan sungguh segala sesuatu berkat yang indah Engkau siapkan di dalam Yesus Kristus bagi setiap orang yang berseru kepadamu, yang percaya kepadamu. Dan Tuhan, pada pagi hari ini, kami ingin diajar, kami ingin agar firman-Mu benar-benar menuntun kami, membimbing kami pada apa yang benar, apa yang baik untuk hidup kami. Tolonglah kiranya Roh Kudus yang berbicara, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, dan kita melihat, kita tadi membaca Matius pasal 9 ayat 35, ini adalah akhir dari pasal 9, dan walaupun di dalam teks asli tentu tidak ada pembagian pasal, tidak ada pembagian ayat, jadi makanya tadi kita lanjutkan saja sampai dengan pasal 10, dan di pasal 9 sebenarnya, pasal 8 dan pasal 9, kalau kita mengingat sedikit apa yang menjadi tema Injil Matius. Injil Matius ingin menyatakan Yesus Kristus sebagai Raja. Memproklamirkan Yesus Kristus sebagai Raja. Raja orang Yahudi, tapi juga Raja dunia. Dan itu dimulai dari silsilah. Seorang raja perlu punya silsilah. Anda tidak bisa jadi raja sembarangan. Kalau Anda mau jadi raja, biasanya ayah Anda harus raja biasanya. Begitu. Dan Yesus Kristus adalah anak Daud.
Dikatakan di situ, dia adalah anak Daud, anak Abraham. Secara kredensial dia memenuhi janji Tuhan kepada Daud bahwa anaknya akan duduk di atas tahtanya. Kemudian kita melihat bagaimana kelahiran seorang raja disambut oleh orang-orang Majus. Kemudian kita melihat bagaimana raja itu dicobai dan terbukti dia adalah raja yang sempurna, yang tidak jatuh dalam pencobaan dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat bagaimana dia menyatakan visi dan misi dia, bagaimana dia menyatakan aturan-aturan dalam kerajaannya. Itu dalam Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7 dalam khotbah di bukit. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dunia ini punya aturannya sendiri, tapi aku punya aturanku, aku punya hukum-hukum rohaniku. Kalau dunia berkata berbahagialah orang yang galak, yang pakai kekuatan untuk bisa menang, Yesus berkata berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita. Ini aturan Tuhan Yesus berbeda dari aturan dunia ini. Dia menyatakan itu di dalam khotbah di bukit. Dan kemudian pasal 8 sampai dengan pasal 9 yang sudah kita pelajari sekian lama ini dalam beberapa rangkaian khotbah adalah sang raja menyatakan kuasanya. Dia menyatakan bahwa dia memiliki bukti bahwa dialah raja tersebut, dia adalah raja yang maha kuasa dan dia melakukan banyak mukjizat yang dicatatkan kepada kita oleh Rasul Matius. Dia menyembuhkan orang kusta, dia menyembuhkan anak yang sudah mati, anak Yairus dan lain sebagainya. Sampai di akhir dari pasal 9. Nah, akhir pasal 9 di sini yang tadi kita baca mulai dari 35, bagaimana Matius dan Roh Kudus mencatatkan bagi kita apa yang Yesus lakukan. Jadi menyarikan, merangkumkan apa yang Tuhan kita lakukan selama dia pelayanan di atas muka bumi ini. Dengan kata lain, ini adalah misi Tuhan Yesus. Apa misi Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan selama dia ada di muka bumi ini, selama dia melayani. Dan kita melihat ayat 35, Yesus berkeliling. Dia berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi tidak ada kota yang terlalu besar bagi dia. Dia mengunjungi Yerusalem, dia kunjungin. Ibu kota pada waktu itu, ibu kota dianggap ibu kota oleh orang Yahudi. Itu adalah kota kerajaan, di situ ada bait suci. Dia sangat mau Tuhan Yesus masuk ke bait suci. Berkali-kali kita lihat di Injil Yohanes, dia sering masuk ke bait suci, dia mengajar di bait suci. Namun bukan saja dia mau pergi ke kota besar, dia pergi ke semua desa yang kecil. Kita membaca di sini Yesus keliling ke semua kota dan desa. Jadi desa-desa yang kecil sekalipun, kota-kota yang mungkin jarang orang mau pergi ke sana, Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus kunjungi. Dan kita bisa melihat bagaimana dikatakan juga ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Sinagog-sinagog Yahudi dia kunjungin karena di situ tempat orang berkumpul. Dan kalau kita membaca dalam kesaksian Injil tentang perilaku Tuhan kita, dia tidak membeda-bedakan orang. Dia menjangkau orang yang tinggi dan orang yang rendah, orang yang kaya dan orang yang miskin. Orang dari segala profesi dia datangi karena mereka semua membutuhkan dia. Dia mau untuk bersabar menjelaskan hal kepada Nikodemus misalnya. Seorang yang sangat terpandang, seorang rabi yang mungkin orang Israel rata-rata hormat kepada dia. Dia mau. Dia juga mau datang ke rumah Zakheus, seorang pemungut cukai yang dibenci, yang dihujat oleh banyak orang, yang orang tidak mau ke tempat dia, tapi Tuhan Yesus mau. Tuhan kita mau makan bersama dengan Lazarus yang miskin tidak punya apa-apa. Dia juga mau dijamu makan oleh Simon orang kusta yang kaya raya dan mampu untuk menjamu begitu banyak orang. Tuhan kita mendatangi semua itu. Dan ini adalah misi dia, ini akan kita pelajari pada hari ini. Kenapa kita mau mempelajari tentang misi Tuhan Yesus? Karena misi Tuhan Yesus ujung-ujungnya nanti akan menjadi misi kita juga. Karena kita adalah orang-orang yang mengaku kita percaya kepada Yesus. Dan kita adalah orang-orang yang mengaku kita menjadi pengikut Yesus Kristus. Mungkin Anda pernah berkata, apa artinya menjadi Kristen? Kenapa kita memakai nama Kristen? Saudara yang kasih Tuhan. Kristen. Ada yang berargumen, ada yang mengatakan bahwa kata Kristen itu berarti Kristus kecil katanya. Jadi kita ini adalah pengikut Kristus. Kita ini adalah miniatur, kita adalah mestinya cetakan dari Kristus. Memang itu tujuan kita. Di dalam Roma dikatakan bahwa Allah telah memilih kita untuk menjadi serupa dengan anaknya. Menjadi serupa dengan anaknya, dengan putranya yang tunggal Yesus Kristus. Sehingga kita perlu mempelajari apa yang Yesus Kristus lakukan, apa yang menjadi bisnis utama dia, apa menjadi misi dia sama di dunia ini. Dan
itu juga akan menjadi misi kita. Oke, saudara yang kasih Tuhan, apa saja yang bisa kita pelajari di sini? Tentu ada begitu banyak dan kita akan kehabisan waktu kalau kita mempelajari semuanya. Saya hanya ingin membagikan dua hal mengenai misi kita sebagai orang percaya yang bisa kita pelajari dari apa yang Yesus Kristus lakukan. Dua hal mengenai misi kita di dunia ini. Apa itu saudara yang kasih Tuhan? Yang pertama kita mempelajari motivasi dari misi kita. Motivasi dari misi kita. Mengapa Yesus melakukan apa yang dia lakukan dan mengapa kita harus terlibat di dalam misi. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat ayat yang ke-36. Tadi kita sudah ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tapi apa motivasi Yesus Kristus? Ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus Kristus, dia hadir sebagai seorang raja. Dia adalah raja bukan hanya atas orang Yahudi, dia raja atas alam semesta. Ketika dia lahir bukan hanya ada trompet dan sebagainya, bala tentara sorga bahkan bernyanyi. Tetapi dia memilih untuk mengunjungi kota-kota kecil di pelosok-pelosok Yudea, jauh dari kekuasaan dunia pada waktu itu, jauh dari Roma, jauh dari Athena, jauh dari tempat-tempat berkemilauan lainnya di dunia. Dia memilih untuk pergi ke rumah demi rumah. Kenapa dia melakukan itu, saudara yang kasih Tuhan? Kenapa dia melakukan itu? Dikatakan di ayat 36, dia melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika dia memandang orang banyak, ketika dia melihat dunia ini. Dia lahir ke dalam dunia, dia bukan dari dunia, dia lahir ke dalam dunia, dan ketika dia ada di dalam dunia ini, dia melihat sekelilingnya, dia bertemu dengan orang-orang. Dia bukan tipe raja yang hanya tinggal di istana, dia bukan raja yang tidak pernah keluar dari kota terlarang. Kalau di Cina dulu ada Forbidden City, kota terlarang. Tuh kalau kaisar nggak bisa keluar sembarangan. Tidak, dia bukan seperti itu. Dia bertemu dengan orang, semua orang dia temui. Dan apa yang muncul? Katanya hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Oh saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau memiliki motivasi yang sama dengan Yesus Kristus, maka kita harus bertanya, kalau kita melihat dunia sekeliling kita hari ini, kalau kita melihat, apakah mulai dari tetangga kita, sampai kepada kota kita, atau nggak usah jauh-jauh dulu, kelurahan kita, kecamatan kita, kota kita, negara kita, dan sampai akhirnya seluruh dunia ini, karena kita sudah masuk era globalisasi. Apa yang terjadi di belahan dunia yang lain, kita segera tahu melalui berita. Kita sudah lihat videonya bahkan. Kita sudah lihat semua apa yang terjadi di pelosok mana, seringkali kita sudah tahu semua. Jadi kita bisa melihat dunia ini. Kita mampu untuk melihat sekeliling kita, dekat maupun jauh, apa yang kita lihat. Bagaimana kita menilai semua itu. Tuhan Yesus melihat orang banyak, melihat dunia ini, dan dia tergerak oleh belas kasihan. Sudah nggak sama Tuhan? Saya berkata bahwa ada dua kemungkinan kesalahan. Sebenarnya ada banyak, tapi dua yang utama. Dua kemungkinan kesalahan, di mana kita bisa meleset dari sudut pandang Yesus Kristus. Kalau kita melihat dunia, kesalahan yang pertama adalah kita melihat dunia dalam kegemilauannya. Kita melihat dunia dalam kehebatannya. Kita melihat dunia di dalam kemewahannya. Oh bisa. Kita bisa hari ini memandang sekeliling dan yang kita lihat adalah, wow, dunia ini begitu kaya raya, begitu hebat, begitu luar biasa, dan dari sudut pandang tertentu bisa saja seperti itu. Ya. Tahun 2021, manusia sudah semakin canggih, teknologi semakin tinggi. Ya. Ada berbagai hal di dunia ini. Orang kaya tambah kaya, yang tambah miskin, tapi yang kaya tambah kaya. Ada berita bahwa selama pandemi ini, orang-orang terkaya dunia bukan merosot
kekayaannya, makin bertambah kekayaannya. Ya. Tipe-tipe seperti Jeff Bezos lah, Amazon segala macam, ya. Bertambah kekayaannya malah. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang tertentu, kita mau melihat dunia ini dan kita melihat, wow, dunia ini kemilau. Ya. Dunia ini adalah seperti intan yang bercahaya. Dunia ini seru sekali, dunia ini keren sekali. Kita bisa melihat seperti itu. Dan dari sudut pandang tertentu, kita bisa memahaminya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan Yesus pernah ditawarkan visi dunia seperti itu. Oleh siapa? Oleh iblis. Ketika dia dicobai oleh iblis, pencobaan nomor 3. Pencobaan pertama adalah ubah batu menjadi roti. Pencobaan kedua adalah dibawa ke bumbungan bait suci, suruh jatuh ke tanah. Pencobaan ketiga, iblis menunjukkan dunia ini dengan segala kemegahannya. Iblis bawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi katanya. Kita nggak tahu gunung yang mana. Gunung yang sangat tinggi. Apa gunung Everest atau apa kita nggak tahu juga. Dia bawa Tuhan Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Tuhan kita dunia ini dengan segala kemegahannya. Dan iblis berkata kepada Tuhan, semua ini akan aku berikan padamu kalau engkau menyembah aku. Jadi jelas, Tuhan Yesus bukan buta terhadap kemegahan dunia ini. Iblis pernah tunjukkan. Kalau mau dilihat dari sudut pandang tertentu, dunia ini begitu luar biasa. Dunia ini begitu hebat, begitu megah, begitu kemilau. Dan semua ini bisa jadi milikmu. Kalau engkau mau menyembah aku, iblis bilang. Tapi Tuhan Yesus tidak mau mengambil sudut pandang itu. Tuhan Yesus tidak mau mengambil sudut pandang itu. Tuhan Yesus menolak bujukan iblis. Dan sebaliknya, dia seperti yang kita baca di sini, ketika dia melihat dunia ini, dia malah tergerak oleh belas kasihan. Dia merasa kasihan. Dia merasa kasihan kepada dunia ini, kepada orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita bisa melihat itu perbedaan pertama. Kita bisa melihat bagaimana kita bisa salah melihat dunia ini berbeda dengan Tuhan Yesus. Yaitu kalau kita berfokus kepada kemegahannya, kemilaunya, apa yang dunia ini tawarkan dan sebagainya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ada kesalahan kedua, di mana kita bisa melihat dunia ini dengan cara yang berbeda dengan Tuhan Yesus melihatnya juga. Yaitu kesalahan yang kedua adalah kalau kita melihat dunia ini, kita melihat segala masalahnya memang. Kita melihat hal-hal yang menyedihkan di dunia ini dan memang ada banyak. Hal-hal yang menyedihkan, kalau tadi kita bisa berfokus ke hebatnya dunia ini, kita bisa melihat, teknologi makin canggih, uang makin banyak, dan lain sebagainya. Macam-macam lah kita bisa lihat kehebatan dunia ini, kita juga bisa lihat kebobrokan dunia ini, dan masalah yang semakin bertambah. Dan ini suatu hal yang kadang-kadang orang dunia tidak bisa pahami. Dengan semakin hebatnya dunia, semakin canggihnya teknologi, semakin berkembangnya ini dan itu, tetapi kondisi manusia kebanyakan itu semakin parah justru. Semakin parah dalam banyak hal. Survei tentang kebahagiaan menunjukkan bahwa manusia sekarang mengatakan dirinya bahagia itu jauh lebih sedikit daripada katakanlah 100 tahun lalu. Padahal dari segi kelimpahan jauh lebih banyak sekarang dibandingkan 100 tahun lalu. Saya masih ingat kalau orang tua saya sering cerita kalau dulu makan daging itu jarang-jarang katanya. Kadang-kadang harus ada event khusus baru makan daging. Sekarang rata-rata hampir semua orang makan daging, tiap hari makan daging. Jangan kan tiap hari, jangan-jangan setiap sarapan, makan siang, makan daging terus. Itu sudah menjadi hal yang lumrah. Kelimpahan ada di mana-mana. Tetapi apakah itu membuat manusia tambah bahagia? Ternyata tidak. Indeks kebahagiaan menurun kebanyakan. Teknologi memampukan
manusia untuk lebih santai, jauh lebih santai. Ada mesin cuci baju, mesin cuci piring, ya, microwave, ya, sekarang air fryer, entah apa lagi segala macam semua yang lain. Ya. Wah, cuci mobil sekarang tinggal ini ada tempatnya juga, nggak usah cuci mobil lagi. Segala macam banyak sekali teknologi. Ya. Mestinya apa kalau begitu? Mestinya manusia makin santai makin ini dong, makin enak, makin bisa mengejar hobi dia, makin bisa suami istri hubungannya makin baik karena tidak kecapean dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya tidak, gitu ya. Kenyataannya tidak. Hubungan suami istri bukan tambah baik dengan adanya bantuan semua teknologi itu, malah tambah parah, makin parah. Sampai sekarang tingkat pernikahan terutama di dunia barat itu sudah sangat rendah sekali, makin banyak orang tidak mau menikah. Kenapa? Karena mereka melihat pernikahan kebanyakan gagal. Tak berapa lama cerai nanti. Berapa lama cerai. Jadi kalau kita mau melihat kebobrokannya ada begitu banyak. Tingkat kecanduan makin meningkat tinggi. Apalagi di Eropa, di Amerika sekarang, ya di Indonesia untung belum. Itu mulai dilegalkan, marijuana dilegalkan. Ya. Apa segala macam dilegalkan. Ya. Jadi bebas. Wow, kacau sekali. Ya. Tingkat kecanduan ya, makin tinggi. Kecanduan obat, kecanduan pornografi, banyak sekali. Ya. Banyak orang berpikir, bahkan itu sudah dianggap normal oleh dunia ini. Laki-laki mana sih yang nggak melihat pornografi katanya. Dianggap normal, saudara. Ya. Dianggap normal, dianggap sudah saking banyaknya, dianggap normal. Tapi itulah salah satu yang menghancurkan pernikahan juga. Kita melihat tingkat bunuh diri semakin tinggi. Tingkat bunuh diri semakin tinggi. Bahkan di negara-negara yang katanya paling maju, disitulah tingkat bunuh diri biasanya paling tinggi. Dan biasanya yang bunuh diri itu bukan yang miskin banget gitu, yang nggak ada apa-apa, bukan. Banyak yang bunuh diri yang sebenarnya sangat berkecukupan. Kaya raya bahkan mungkin. Mereka bunuh diri. Wow. Jadi kita bisa melihat dunia dengan segala kebobrokannya, tetapi saudara-saudara, bedanya apa dengan Tuhan Yesus? Bedanya adalah tidak bisa melihat penyebab akarnya. Tidak bisa melihat mengapa ada begitu banyak duka cita di dunia ini, mengapa begitu banyak kehancuran, mengapa begitu banyak kerusakan di dunia ini. Mungkin mereka bisa melihat ada banyak kerusakan, tetapi apakah kita bisa melihat penyebabnya? Mengapa? Kalau kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan, mengapa Tuhan Yesus menganalisis mengapa ada begitu banyak orang yang, coba kita lihat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Esensinya adalah di sini. Orang dunia bisa menyadari, di dunia ini banyak kekacauan. Ada banyak hal yang ada kriminalitas, ada yang semakin meningkat dan segala macam, banyak hal. Tetapi ada broken home. Ya. Semakin banyak keluarga yang hanya single parent. Yang satunya menghilang tak kemana. Ada abuse yang semakin banyak dan lain sebagainya. Tetapi kenapa? Why? Tuhan Yesus melihat mereka dan dia langsung tahu. Mereka ini seperti domba yang tidak bergembala. Domba yang tidak bergembala. Apa bedanya domba yang bergembala dengan domba yang tidak bergembala? Kalau kita melihat domba yang bergembala, ada gembala yang membimbing dia. Domba itu salah satu binatang yang cukup aneh, saudara Tuhan. Kebanyakan binatang di dunia ini itu sangat independen. Tapi saya yakin Tuhan ciptakan domba itu spesial untuk menjadi gambaran bagi kita gitu.
Kebanyakan binatang di dunia ini cukup independen, anjing, kucing, segala macam. Kalau Anda biarkan di luar sana, kemungkinan dia survive lumayan tinggi. Ya. Bahkan banyak yang pintar bisa balik lagi ke kamu gitu. Kalau Anda pernah coba mau tinggalkan anjing Anda di mana gitu, mau buang anjing atau apa gitu ya. Ya, moga-moga jangan ya. Tapi kalau Anda pernah coba ini ya, banyak juga kalau Anda nggak cukup jauh, dia balik lagi gitu, dia pintar. Ya. Dia bisa lacak Anda, dia bisa balik lagi, kucing juga bisa demikian. Kebanyakan binatang itu pintar di alam ini, jadi dibiarkan sendiri itu hidup. Pengecualiannya domba, saudara. Nah ini luar biasa, dan Tuhan bikin domba untuk menjadi gambaran akan kita, manusia. Domba. Domba yang tidak bergembala. Domba itu seperti binatang yang agak bodoh sepertinya. Dia kalau dibiarkan begitu aja, dia nggak jelas, dia jadi bingung. Dia tersesat. Dia nggak tahu mau kemana. Dia butuh gembala untuk membawa dia, menuntun dia. Masalah inti manusia adalah dia tidak punya sang gembala agung. Dia tidak punya gembala atas jiwanya, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak punya Tuhan sebagai penuntun. Dan ketika manusia sebagai ciptaan putus hubungan dengan Tuhan, maka dia bagaikan domba yang tidak bergembala. Dia bagaikan perahu yang terombang-ambingkan, tidak jelas ada tujuan. Hidup ini menjadi tidak jelas tujuannya. Dan manusia tidak bisa mencapai kepada kebahagiaan yang sesungguhnya, yang ultimate tanpa itu. Oh, jangan percaya kepada saya. Percayalah kepada orang yang sudah mencobanya. Yang sudah dinyatakan oleh firman Tuhan. Orang yang pernah mencobanya adalah Salomo, saudara. Kita pernah belajar kitab Salomo dalam sekolah minggu dewasa. Dan Salomo ini, orang yang punya semuanya. Punya segala-galanya. Dan saya yakin Tuhan sengaja pilih Salomo untuk tulis kitab pengkhotbah karena dia punya segala-galanya. Tapi dia coba tanpa Tuhan. Kalau mau bicara harta, siapa yang lebih kaya dari Salomo? Harta dia begitu banyak sampai dia katakan dia membuat di zaman dia perak tidak ada harganya. Saking banyaknya emas di Israel. Ada orang mencari power, siapa yang lebih powerful dari Raja Israel waktu itu? Tidak ada lagi orang yang lebih kuat dari dia. Ada orang mencari apa lagi? Mencari kenikmatan hidup. Wah, Salomo bilang aku sudah coba anggur. Kalau masalah wanita, wah dia seribu dia bilang. Dia coba, dia cari itu segala macam. Ujung-ujungnya dia bilang apa? Semuanya sia-sia. Semua sia-sia. Dan kalau Anda membaca kitab pengkhotbah tanpa jelas, Anda bisa merasa seperti orang mau bunuh diri gitu. Kenapa? Karena dia bilang segala sesuatu di bawah matahari sia-sia. Aku bikin membangun besar, habis itu aku akan mati. Semuanya sia-sia. Semua sia-sia, semua sia-sia. Tapi coba kita buka di dalam pengkhotbah. Coba kita buka. Apa kesimpulan akhir dari kitab pengkhotbah? Akhirnya Salomo berkata, oh ternyata tidak sia-sia. Tidak sia-sia kalau ada apa. Coba kita lihat pengkhotbah 12. Pengkhotbah 12 ayat 9 sampai dengan 11. Pengkhotbah 12 ayat 9 sampai 11. Selain pengkhotbah berhikmat, yang mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan, yang menimbang, menguji dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh, dikatakan situ, satu gembala. Diberikan oleh satu gembala. Akhirnya Salomo bisa menemukan ternyata hidup ini punya arti. Dan dia bisa kembali kepada hikmatnya. Salomo kan katanya orang paling berhikmat di dunia ini. Tapi begitu dia lepas dari Tuhan, semua hikmat dia itu gak ada gunanya rupanya. It's useless, gak ada gunanya. Dan dia merasa semuanya kosong. Tetapi di akhir dari kitab pengkhotbah, sesudah kalau Anda baca di pasal 11, dia bilang kita harus ingat kepada pencipta kita dan lain sebagainya. Akhirnya dia bilang, oke,
Oke, aku jadi mengerti sekarang. Aku jadi punya hikmat sekarang. Aku jadi tahu apa arti hidup sekarang. Karena hikmat yang diberikan oleh satu gembala. Siapa satu gembala yang dimaksud di dalam Pengkhotbah 12 ayat 11 di sini? Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Satu gembala di sini adalah Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan. Dia berkata bahwa ternyata hidup ini kalau hanya untuk mengejar apa? Mengejar kekayaan. Hidup ini hanya untuk mengejar kesenangan. Banyak orang. Ini adalah dunia entertainment hari ini. Entertainment tersedia saking banyaknya. Anda bayangkan dengan 100 tahun lalu tidak ada apa-apanya. 100 tahun lalu orang cari entertainment ngapain dia? Tapi hari ini Anda buka TV ada Netflix, HBO, entah apa lagi segala macam. Ada game begitu banyak, ada macam-macam ya, entertainment segala macam yang semua yang mau Anda pilih ada semua. Tapi apakah manusia tambah bahagia? Tidak bisa. Kalau Anda hidup untuk mengejar entertainment satu, Anda selesai, Anda mau lagi yang berikut, Anda selesai, Anda mau lagi yang berikut, lama-lama Anda capek sendiri. Apakah hidup cuma begini saja? Untuk nonton, untuk main game, untuk ini dan itu. Is that it? Ya. Saya mengejar kenikmatan, kesenangan. Ada yang mengejar kekayaan. Ada yang mengejar macam-macam lagi yang lain. Tetapi ujung-ujungnya, di mana? Seperti domba tak bergembala, tidak punya tujuan akhir. Sampai akhirnya kita harus punya gembala. Tuhan Yesus datang. Dan dia melihat orang banyak. Dan dia merasa berbelas kasihan kepada mereka. Karena dia datang berkata, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Akulah Tuhan Juru Selamat. Akulah yang harusnya mengisi kekosongan dalam hidup Anda. Karena setiap manusia diciptakan Tuhan dengan jiwa yang ada lobang. Dan lobang itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa mengisinya. Coba kita kembali ke dalam Matius pasal 9 di sini. Saudara, pertama kita mau melihat motivasi misi. Motivasi misi. Motivasi misi, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Karena dia melihat kekacauan dunia ini. Keputusasaan orang-orang di dalamnya. Beban yang mereka tanggung di dalam hati mereka. Mereka lelah dalam hati mereka. Walaupun mungkin tampak luar, mereka baik-baik saja, mereka punya banyak hal, mereka punya banyak materi, mereka punya banyak kenyamanan hidup, tapi dalam hati mereka lelah. Dikatakan, mereka lelah. Yesus tergerak oleh belas kasihan pada mereka karena mereka lelah, katanya. Mereka lelah, dalam jiwa mereka tidak tahu apa sebenarnya tujuan hidup ini. Mereka tidak punya itu. Dan Tuhan Yesus merasa berbelas kasihan kepada mereka. Dan motivasi misi yang benar adalah sama. Kita harus mengikuti Yesus Kristus. Kita harus bisa melihat kondisi dunia kita, sekeliling kita. Bahwa ini adalah dunia yang sudah jatuh karena dosa. Orang-orang yang sudah putus hubungan dengan pencipta mereka. Orang-orang yang lelah dalam jiwa mereka. Dan sedang menuju ke neraka. Sedang menuju ke neraka, sedang menuju kepada kebinasaan. Sehingga kita berbelas kasihan kepada mereka. Kita berbelas kasihan. Tentunya untuk bisa memiliki sudut pandang ini, hanyalah bagi orang yang sudah memiliki hubungan dengan Sang Gembala. Memiliki hubungan dengan Yesus Kristus. Kalau Anda belum, kalau hari ini Anda ada mendengar, entah di sini, entah di YouTube, entah di Facebook, entah di mana. Dan Anda sendiri belum yakin apa tujuan hidup Anda. Anda belum memiliki kepastian, saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan, aku bisa memanggil Allah Bapakku. Aku bisa menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat sahabatku, bahwa aku sudah diselamatkan. Dosaku sudah diselesaikan semuanya, sehingga aku punya kepastian masuk sorga, dan Anda belum punya itu.
maka Anda tidak bisa melihat sudut pandang ini. Anda termasuk orang yang masih lelah ini. Masih lelah dan tidak punya gembala. Dan Anda perlu untuk datang kepada Yesus Kristus dan diselamatkan. Karena Tuhan Yesus berkata, dia mengundang semua orang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan saudara yang kasih Tuhan, tapi kalau Anda sudah diselamatkan, Anda sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda sudah lahir baru, Anda punya kepastian masuk surga, maka mari kita melihat sekeliling. Oh dunia ini. Jangan kita melihat hanya kenyamanannya, kegemilawannya, kemegahannya. Tapi mari kita melihat dua dunia ini, seperti yang Tuhan Yesus katakan, sedang berlalu. Dunia ini sedang berlalu dan orang-orang di dunia ini sedang binasa. Sedang binasa. Dan marilah kita tergerak oleh belas kasihan. Ini dalam menjadi misi kita. Misi kita bagaimana kita bisa memperkenalkan Yesus Kristus kepada mereka. Bagaimana mereka bisa diselamatkan juga. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kelegaan yang ada di dalam Kristus. Yesus berjalan keliling untuk melakukan misi ini. Baik, mari kita lihat sekarang poin yang kedua, saudara Tuhan. Poin yang pertama kita lihat adalah motivasi dari misi. Hal yang kedua yang saya ajak kita lihat mengenai misi dari perikop ini adalah metode untuk melakukan misi. Yang pertama adalah motivasi dari misi. Yang kedua adalah metode dari misi. Bagaimana? Apa yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai metode misi? Kita baca ayat 37 dan 38. Kita lihat di sini, Tuhan melanjutkan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Apa saja metode misi yang Tuhan Yesus ajarkan? Yang pertama, metode misi adalah Tuhan Yesus menyuruh kita untuk berdoa. Ini yang Tuhan Yesus suruh. Dia melihat orang banyak. Dia penuh dengan belas kasihan kepada mereka. Dan dia berkata, tuaian begitu banyak, pekerja sedikit. Tuhan Yesus selama di muka bumi ini dia hanya satu orang. Oleh karena itu Tuhan Yesus pernah bicara sama murid-muridnya, lebih baik aku pergi. Murid-muridnya bingung. Tuhan, kenapa lebih baik engkau pergi? Kami sangat senang dengan engkau. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak datang. Lebih baik aku pergi. Aku akan mengutus Roh Kudus. Kalau Yesus selama dalam tubuh fisiknya di muka bumi ini, dia hanya di satu tempat saja. Kalau di Yerusalem hari ini, kita perlu terbang ke Yerusalem untuk cari dia. Tapi Tuhan berkata, aku pergi. Aku kembali kepada Bapa, aku akan kirim Roh Kudus. Sehingga kebenaran bisa ada di mana-mana. Di tiap-tiap jemaat ada kebenaran. Menjadi tiang penopang dasar kebenaran. Tapi tuaian banyak, pekerja sedikit. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana metode misi ini? Nomor satu adalah berdoa. Berdoa. Karena itu mintalah. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Kita harus berdoa kepada Bapa di sorga. Tuhan yang empunya tuaian. Berdoa katanya, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kita berdoa untuk misi di dunia ini. Kita berdoa untuk orang-orang yang akan binasa. Tuhan ingin kita berdoa untuk itu. Apa gunanya? Salah satu gunanya adalah supaya kita memiliki belas kasihan yang cocok untuk mereka. Kadang-kadang ada orang berkata, bagaimana kalau saya tidak bisa seperti Yesus? Tuhan Yesus kan sempurna. Ketika dia melihat orang banyak, dia berbelas kasihan pada mereka walaupun mereka jahat sama dia. Bayangkan, ketika dia sedang disalib, paku sedang dimasukkan, dipakukan ke tangan dia. Dia malah berkata, Bapa ampunilah mereka. Mungkin kita berkata, saya tidak bisa seperti itu. Saya belum seperti Tuhan Yesus. Kalau ada orang serempet mobil saya maunya marah-marah sama dia, saya maki-maki dia. Saya tidak bisa melihat dia dengan belas kasihan. Oke, mungkin kita belum bisa.
Tetapi Tuhan Yesus suruh kita berdoa. Berdoa. Berdoa untuk dunia ini, berdoa untuk tuaian. Ada yang bertanya pada saya, doa itu ada efeknya nggak sih? Katanya Tuhan sudah tahu semuanya. Tuhan sudah tahu semuanya, jadi doa itu nggak ada efeknya lagi, gitu. Karena sudah ditentukan Tuhan semuanya. Oh tidak, saudara. Doa banyak efeknya. Ada yang berkata doa itu hanya mengubah diri kita sendiri. Ada yang bilang enggak, doa itu mengubah situasi. Saya bilang dua-duanya benar. Doa mengubah situasi dan doa mengubah diri sendiri. Ketika kita berdoa, kita bisa mengubah situasi. Karena kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi lebih penting lagi mungkin adalah ketika kita berdoa, kita mengubah diri kita sendiri. Melalui doa itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, berdoalah untuk orang-orang yang membenci kamu. Berkatilah mereka, berdoalah untuk mereka. Mengapa? Ketika kita berdoa untuk seseorang, kita tidak bisa tetap membenci orang tersebut. Ketika kita berdoa untuk orang, untuk sesama kita, yang tadinya mungkin kita tidak suka, kita benci, tapi Tuhan suruh saya berdoa untuk dia, yaudah saya berdoa untuk dia. Kalau kita berdoa untuk dia, akan ada perubahan dalam hati kita. Doa mengubah situasi dan doa mengubah diri kita sendiri. Dan Tuhan Yesus berkata, ada misi yang besar di dunia ini. Tuaian begitu banyak, dunia ini sedang binasa. Hei kamu yang sudah diselamatkan, hei murid-muridku, hei orang-orang Kristen yang mewarisi misiku. Nomor 1, berdoalah. Minta kepada Bapa di sorga tentang tuaian ini. Dan kita perlu berdoa, saudara. Mendoakan orang-orang yang akan binasa. Mulai dari orang-orang yang terdekat pada kita. Apakah Anda punya anggota keluarga yang belum diselamatkan? Mungkin orang terdekat Anda. Ada yang punya suami atau istri belum diselamatkan. Itu sudah orang paling dekat. Suatu daging. Anda perlu mendoakan dia. Ada yang punya anak yang belum diselamatkan. Atau orang tua yang belum diselamatkan. Anda perlu mendoakan dia. Ada yang punya saudara, teman dekat. Anda perlu mendoakan dia. Mendoakan dia. Anda bilang, apa efeknya saya mendoakan dia? Oh saudara, doa punya kuasa yang besar. Doa bisa mengubah banyak hal. Banyak hal bisa diubah oleh doa. Tetapi yang paling jelas adalah doa juga mengubah diri kita sendiri. Doa mengubah diri kita. Ketika kita berdoa, kita menyadari banyak hal. Kita menyadari betapa kita harus mengasihi orang tersebut. Kita menyadari bahwa kita perlu bergantung kepada Tuhan untuk kuasa kita, untuk power. Di dalam kita bersaksikah? Kita mau memperkenalkan buku sama dia kah? Kita mau kasih traktat sama dia kah? Bukan kehebatan penulis buku, bukan kehebatan kita, tapi Tuhan pakai ini. Pakai alat-alat ini Tuhan. Karena Engkau adalah yang empunya tuaian. Kita harus banyak-banyak berdoa. Tetapi bukan hanya itu saja. Metode yang kedua adalah pekerja. Metode pertama adalah doa. Tuhan bilang doa, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Tapi metode kedua yang Tuhan Yesus sampaikan di sini adalah pekerja. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, kenapa katanya? Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya memang kita perlu berdoa, tapi bukan hanya berdoa. Kita berdoa supaya ada pekerja. Ada pekerja. Dan ini salah satu metode misi. Harus ada orang yang mengerjakan tuaian tersebut. Harus ada orang yang mau datang dan berkata, aku mau menyampaikan Injil Kerajaan Sorga kepada mereka seperti Yesus lakukan. Aku ingin mengajar mereka. Aku ingin menyampaikan tentang keselamatan, aku ingin bersaksi. Ada orang berkata,
aduh saya nggak tahu caranya bersaksi. Saya nggak tahu caranya bersaksi. Saudara, bersaksi itu adalah hal yang paling gampang dilakukan di dunia ini. Kenapa? Karena bersaksi itu tidak perlu keahlian khusus sebenarnya. Kalau Anda dipanggil di pengadilan, lalu Anda diminta menjadi saksi, Anda nggak akan ditanya, Anda perlu misalnya pendidikannya minimal. Oh, mau menjadi saksi S1 minimal ya, nggak ada seperti itu. Atau mau menjadi saksi itu, kamu harus bisa begini, bisa begitu, tidak. Menjadi saksi di pengadilan itu hanya akan ditanya apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu ketahui. Itu aja. Saya saksi. Tanya, Pak saksi, di jalan ini, ya, di bundaran HI ada tabrak lari tuh katanya. Ini Mercy senggol sepeda. Ya. Anda di mana waktu itu, apa yang Anda lihat? Itu saksi. Jadi ketika Tuhan menyuruh kita bersaksi, Tuhan menyuruh kita untuk menyampaikan apa yang sudah kita alami. Kita hanya perlu berkata kepada orang, saya tadinya adalah orang berdosa yang akan masuk neraka. Tetapi Yesus menyelamatkan saya. Sehingga saya masuk surga. Yesus menanggung semua dosa saya. Itu yang saya alami. Itu yang saya alami. Dan dia bisa menyelamatkan kamu juga. Kadang-kadang kalau kita bingung, kadang-kadang saya bingung bagaimana cara mulai bersaksi sama orang, mau jelasin, mau suruh dia percaya Injil. Akhirnya saya teringat apa yang menjadi prinsip ini. Dan saya mulai dengan menceritakan keselamatan saya saja. Saya bingung gimana caranya ini orang, gimana caranya mau, ayo kamu percaya Yesus. Ya sudah, saya cerita saya sajalah gitu. Ya. Bahwa saya ceritakan mungkin keselamatan saya. Bagaimana saya dulunya orang yang besar di gereja, saya orang yang dari kecil orang Kristen, tapi saya bukan orang yang diselamatkan. Tapi puji syukur, Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Dibutuhkan pekerja, saudara. Berdoalah supaya Tuhan mengirim pekerja. Tapi kita harus berhati-hati. Ketika kita berdoa, Tuhan kirimlah pekerja. Tadi saya katakan, doa itu mengubah diri kita sendiri. Ketika kita berdoa itu terus Tuhan kirim pekerja, Tuhan kirim pekerja. Bisa jadi Roh Kudus akan bilang, oke, maukah kamu menjadi pekerja? Kita berdoa sama Tuhan kan disuruh sini. Berdoalah kepada Tuhan yang empunya tuhayan, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja. Tuhan, saudara saya itu belum diselamatkan, kirim pekerja untuk menyelamatkan dia, Tuhan. Tuhan, ada begitu banyak orang di pulau sana belum mengenal Yesus Kristus, Tuhan kirim pekerja Tuhan ke sana, Tuhan. Bagus, kita berdoa begitu bagus. Tetapi bisa jadi nanti Tuhan akan bekerja dalam hati kita. Dan berkata, bagaimana kalau kamu menjadi salah satu pekerja itu? Bagaimana kalau kamu ikut ambil bagian? Apa yang bisa Anda lakukan? Apa yang bisa kamu perbuat? Karena tuayan banyak, tetapi pekerja sedikit. Kalau kita lanjutkan di pasal 10 yang tadi kita baca. Pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita mendapatkan di sini, segera setelah Tuhan mengajarkan hal ini, ingat dia mengajar murid-muridnya. Dia mengajar murid-muridnya di ayat 37, katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, pekerja sedikit, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan. Apa yang berikutnya langsung Tuhan Yesus lakukan di pasal 10? Dia langsung mengirim mereka, dia langsung mengirim murid-muridnya ini. Jadi di pasal 9 ayat 37-38 dia mengajar mereka untuk berdoa, minta pekerja dari Tuhan. Di pasal 10 ayat 1-4 langsung dia kirim mereka. Langsung dia kirim mereka. Langsung dia bilang, oke, sini 12 orang, sini. Muridku yang paling dekat, yang akan aku sebut rasul. Dan kita membaca tentang mereka dari ayat 2 sampai ayat 4 di situ, nama-nama mereka. Dan kita bisa satu khotbah lain lagi kalau kita mau bicara soal mereka satu persatu di sini.
yang mungkin kita akan lakukan berikutnya atau kapan gitu. Tetapi di kesempatan ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa langsung Tuhan mengirim 12 rasul ini. Dia ajar mereka, kalian berdoa ya, supaya Tuhan empunya tuayan mengirim pekerja. Nah berikutnya, oke, sekarang saya panggil kamu, saya kirim kamu. Saya utus kamu. Ujung-ujungnya, kita semua perlu melakukan sesuatu, karena kita semua terlibat dalam misi. Misi itu bisa di mana-mana. Misi itu bisa di rumah kita. Misi itu bisa pergi memang ke tempat jauh, ke Papua, ke Afrika, ke tempat-tempat lain bisa. Tapi misi juga bisa di lingkungan kita, di kantor kita, di rumah kita. Tapi Tuhan butuh pekerja. Tuhan berkata, aku ingin kamu menjadi pekerja. Dan ini metode yang kedua. Yang pertama berdoa. Yang kedua adalah pekerja. Dan yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, yang terakhir, metode yang Tuhan inginkan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Ini metode yang Tuhan inginkan. Dan untuk itulah dia memanggil 12 rasulnya. Kalau kita baca di pasal 10 ayat 1 sampai 4, dia panggil rasul. 12 rasul, dan 12 rasul ini Tuhan berikan hal yang sangat spesial. Kalau kita baca di ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Mereka sengaja Tuhan berikan kuasa khusus, kuasa melakukan mukjizat segala macam. 12 rasul ini. Mengapa? Karena mereka punya fungsi yang sangat spesial. 12 rasul ini akan menjadi saksi akan semua pengajaran Yesus. Saksi akan kematian, kebangkitan Yesus Kristus. 12 rasul ini akan menjadi fondasi jemaat. Efesus 2 ayat 20, jemaat didirikan, dibangun di atas dasar para nabi dan para rasul. Sehingga Tuhan memilih 12 rasul ini karena dia bersiap untuk memberikan firman-Nya melalui rasul-rasul. Dan misi Tuhan memerlukan firman-Nya. Oleh karena itu di ayat 35 tadi yang kita baca pasal 9 ayat 35, Yesus apa dikatakan di situ? Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Dia memberitakan Injil kerajaan sorga. Lalu bagaimana dengan kita? Alat apa yang kita miliki? Kita berdoa sama Tuhan. Kemudian kita berkata, oke Tuhan, aku mau menjadi pekerja. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang mau kita bagikan? Apa yang akan menjadi obat penawar untuk racun di dunia ini? Apa yang akan menjadi hal yang menyelamatkan dunia ini? Yaitu firman Tuhan. Berita Injil. Firman Tuhan. Dan Tuhan sedang bersiap. Tuhan berkata, aku akan berikan firman-Ku. Aku pilih 12 orang ini. Aku berikan mereka kuasa spesial untuk membuktikan status mereka. Dan mereka akan menjadi dasar, fondasi. Dan mereka akan menuliskan firman-Ku. Dan firman-Ku ini akan kekal untuk selama-lamanya. Dan firman-Ku ini yang akan mengubah manusia. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Sehingga kita berkata, ya, ini yang harus kita bagikan. Ketika kita melihat kembali tadi, kondisi dunia. Banyak orang bisa melihat ada banyak hal yang salah di dunia ini. Tetapi apa penyebabnya dan apa solusinya? Nah ini berbeda. Apa penyebabnya dan apa solusinya? Begitu. Anda melihat kesenjangan sosial. Apa solusinya? Kesenjangan sosial. Wah, kita harus kasih bantuan dong kalau begitu. Ya. Kita harus kasih affirmative action. Kita harus kasih ini dan itu. Itu semua adalah kayak orang udah patah tulang dikasih band-aid sebenarnya. Ya. Anda melihat ada rasisme. Wah, ini begini kan. Ada rasisme. Lalu apa solusinya? Ini. Ya. Solusinya adalah Injil. Solusi untuk dunia ini adalah Injil. Ketika Yesus Kristus mengubah seseorang, dia menjadi ciptaan baru. Dia menjadi orang yang berubah, ciptaan baru. Oleh karena itu, firman Tuhan,
Firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang menjadi utama bagi orang percaya. Kita hidup bagi Tuhan. Kita sadar di dunia ini saya punya misi rupanya. Saya punya misi. Dan saya bisa melakukan banyak hal di dunia ini. Saya bekerja, saya dapat uang, dan lain sebagainya untuk Tuhan. Salomo berkata, semua sia-sia. Salomo adalah arsitek hebat, pembangun hebat. Dia bangun Yerusalem, dia bangun bait suci, dia bangun istana yang luar biasa. Dia adalah seorang yang ya, kalau dapat award itu banyak sekali award dia. Ujung-ujungnya dia bilang semua sia-sia. Tapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, kalau semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Anda berbisnis hari ini, bisnis untuk Tuhan. Anda berprofesi hari ini, berprofesi untuk Tuhan. Lakukan semua untuk Tuhan. Maka Anda akan jauh dari dosa. Dan Anda akan menemukan bahwa semuanya tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan kita merenungkan bagaimana Yesus Kristus ketika di dunia ini dia punya misi yang luar biasa. Dan misi itu menjadi misi kita juga hari ini. Karena dunia tempat kita tinggal patut dikasihani. Orang-orang di dalamnya lelah secara spiritual. Ada kehancuran yang luar biasa. Kita dipanggil untuk menjadi pekerja. Jikalau ada di tempat ini yang belum, Anda sendiri belum, Anda sendiri masih bingung, Anda tidak tahu tujuan hidup Anda belum diselamatkan, maka pastikan diri diselamatkan dulu. Pastikan diri diselamatkan. Tapi kalau Anda sudah, adakah Anda berdoa? Adakah Anda ikut bekerja? Dan adakah kita memakai firman Tuhan untuk mengubah diri kita dan orang lain? Bapa di surga, Engkau melihat kami semua. Engkau mengetahui hati kami. Kalau ada yang masih dalam kegelapan Tuhan, sekalipun mereka berada di dalam gereja, namun berada di dalam kegelapan juga, kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus bekerja menarik dia. Dan bagi anak-anak-Mu yang sudah diselamatkan, ingatkan kami terus bahwa hidup ini tidak akan memiliki arti pada akhirnya, kecuali apa yang kami perbuat untuk Engkau, bagi Engkau di dunia ini. Pimpin kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.